Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bebas Anum ya. Nah, kali ini saya akan membuat video nih ya, tentang apa? Tentang TKI atau TKW pulang ke Batam ya. Tentunya lewat Batam ya. Dari Pasir Gudang maupun lewat Setulang Laut ya, Setulang Laut Batam, Pasir Gudang Batam. Nah, sebelum mulai video ini tolong di-subscribe dulu channelnya Bebas Anum, di-like, di-share tentunya ya, di komen juga. Oke, jadi kali ini saya mau cerita nih tentang apa, penumpang yang mau pulang lewat Batam tentunya ya, yang rekalibrasi pun ataupun yang permit ya, permit apa, yang mau cuti ataupun sudah habis kontrak ya, gimana ya. Jadi kebetulan nih kemarin di Pasir Gudang pas saya berangkat banyak sekali penumpang yang ditolak ya. Kenapa ditolak? Terus ada juga yang nggak kebagian tiket ya, nggak kebagian tiket dalam artian kapalnya sudah penuh gitu ya, banyak sekali nih ya. Jadi saya mau bahas yang kena tolak dulu nih ya, kena tolak. Kenapa penumpang itu kena tolak ya? Ada beberapa yang kena tolak. Jadi saya saranin untuk para penumpang yang mau berangkat, yang mau pulang ke Batam tentunya ya. Jadi dilihat dulu, cek surat kesehatannya, PCR swab testnya ya. Jadi sekarang kan 2 kali 24 jam ya masa PCR itu. Jadi kalau melewati 2 kali 24 jam berarti penumpang itu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Batam ya. Jadi tidak bisa nyebrang lah ya, nggak bisa berangkat. Sebab apa? Sebab 3 kali 24 jam akan ditolak ya, tidak bisa membeli tiket. Nah, biarpun yang sudah booking tiket tentunya, yang lewat online ataupun yang saya bantu lewat booking kan, seperti itu. Nah, gimana nih caranya gimana nih caranya ya agar nggak ditolak gitu ya. Jadi sebelum berangkat nih tips-tipsnya ini. Ini sebelum berangkat, misalnya mau berangkat, kita harus lihat dulu schedule kapalnya. Nah, seperti itu. Jadi sudah lihat schedule kapalnya, kita harus ancang-ancang. Misalnya nih ya, ini kan tanggal 11 nih. Ini tanggal 11. Kapal ada tanggal 13 tentunya ya. Kapal ada tanggal 13. Jadi kita harus cek kesehatan dulu tentunya ya. Swab test dulu. Nah, swab test itu lain rumah sakit, lain juga hasilnya yang keluar gitu ya. Ada yang 2 hari baru keluar, ada yang 1 hari sudah bisa keluar, ada yang 24 jam bisa keluar. Jadi gini, jadi sebelum kita cek kesehatan, kita tanya dulu di kliniknya atau di rumah sakitnya, dok, ini keluarnya kapan? Sebab saya mau pulang tanggal 13 gitu ya. Gitu, tanggal 13 apakah bisa keluarnya tanggal 13 gitu ataupun tanggal 12-nya? Sebab apa? Sebab kalau masa PCR-nya itu habis masa atau lewat 3 kali 24 jam itu akan ditolak, tidak bisa berangkat. Sayang kan? Sedangkan sekarang PCR kalau untuk daerah Johor ya ada 380 ringgit, ada yang ya macam-macam lah ya, macam-macam hospital beda-beda harga. Ada yang katanya 250, ada yang katanya 380, seperti itulah ya. Jadi untuk para penumpang nih yang mau pulang lewat Batam tentunya, lewat Pasir Gudang ataupun lewat Setulang, kita harus lihat schedule-nya dulu. Schedule kapal, jadwal kapal operasinya dulu ya. Misalkan kapal itu akan berangkat di tanggal 14 ya. Ini sudah tanggal 11. Nah, jadi kita harus cek PCR dulu dan tanyakan hari apa keluar. Kalau hari 13-nya keluar, berarti hari 14-nya kita langsung berangkat. Nah, itu bisa. Nah, ini kebanyakan kebanyakan penumpang yang kena tolak itu dia nggak tahu schedule-nya gitu. Dia nggak tahu jadwal kapalnya. Dia main
tes PCR tanggal 12 ataupun tanggal 13, keluarnya kan 1 hari ya, ke lusanya baru keluar gitu ya, ke tanggal 14-nya misalnya. Cek di tanggal 12, dia keluar di tanggal 14 ya. Berarti kan pas tanggal 14 itu udah nggak ada kapal, adanya di tanggal 12 dan 13-nya. Jadi kalau nunggu kapal lagi adanya di tanggal 16 ya. Kalau di tanggal 16 ada kapal, berarti PCR-nya sudah mati ya, jadi itu kena tolaknya ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mau yang mau pulang itu, kita harus lihat schedule kapalnya dulu ya, kita harus ancang-ancang dulu, prepare dulu ya sekarang. Soalnya kan Indonesia sama Malaysia memang lagi ketat-ketatnya untuk ini ya, untuk penularan COVID ini. Jadi ya itulah, harus dicek dulu schedule kapalnya, baru ke klinik. Gitu. Jadi kalau yang kehabisan tiket ini ya, penumpang yang kehabisan tiket, dia cek COVID-nya udah siap, hari itu juga siap misalnya ya, pas hari itu juga ada cek COVID-nya, dia berangkat dah. Cuman dia datang terlalu siang. Jadi gini ya, kalau bisa, kalau mau berangkat itu pagi-pagi, nggak apa-apa pagi-pagi sekali ya. Soalnya soalnya sekarang di Pasir Gudang itu kapal ya, kapasitas penumpang cuma 85 orang karena social distancing ya. Jadi 4 kursi harus diisi 2 kursi aja gitu ya. Jadi memang sih kapasitasnya 148 kalau normal ya, kalau nggak ada COVID-19 ini 148 ya. Cuman dengan adanya COVID-19 ini, jadi regulasi peraturannya pun berbeda ya. Jadi harus ada social distancing, jadi 85 orang saja gitu ya. Jadi kalau untuk yang mau pulang lewat Pasir Gudang ya, tolong pagi-pagi aja, biarpun itu beli tiket online ya, biarpun beli tiket online itu tetap ya, kalau kuotanya udah 85 orang itu nggak bisa ditambah lagi gitu ya. Jadi saya saranin datang pagi-pagi aja, jam 8 udah buka kok counter tiket Pasir Gudang ya. Nah kalaupun Setulang pun sama ya, kalaupun Setulang pun sama, biarpun dia sekali jalan, sekali operasi kapalnya itu 2 kapal. Nah 2 kapal itu berarti sekitar kapasitas pengangkutnya sekitar 150 orang gitu ya. Itu 2 kapal 150 orang, jadi satu kapalnya tahulah ya seberapa banyak. Jadi tadi pun berangkat kan Setulang, jadi kata kawan saya yang kerja di kapal Setulang ya, dia bilang kalau memang mau pulang lewat Setulang ya lebih baik pagi ya, karena sama juga seperti Pasir Gudang, kuotanya udah full, udah habis ya, itu langsung berangkat, dia tidak tidak menerima tiket lagi. Jadi sayang gitu ya, kalau memang waktu itu cek COVID-nya udah ada terus nggak bisa berangkat, jadi otomatis kita harus nunggu 2 hari lagi gitu loh. Jadi harus nunggu 2 hari kapal lagi, 2 hari lagi berarti dalam artian surat PCR itu udah lewat masa ya, jadi percuma aja ya. Jadi saran saya, kalau mau berangkat dilihat schedule kapal dan datangnya pagi-pagi saja, jadi supaya tidak ada nanti yang kena tolak ataupun tidak kebagian tiket ya. Gitu aja lah ya video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, di like, di komen, di share tentunya di Facebook ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan di WhatsApp juga ada ya, WhatsAppnya ada di Facebook, di Instagram juga ada ya. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babas Hanum.